Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas permasalahan yang terjadi pada inverter las, khususnya inverter las MMA yang MOSFET ya, yang menggunakan PCB bawah seperti ini atau PCB rectifier yang terpisah dari PCB utama. Ini mesin lasnya mesin las Daisung, ya, mesin las Daisung, produk Korea ini, teknologi Korea. Ya, sebelumnya api kecil kerusakannya ya, jadi ngedrop ketika mesin las sudah nyala. Ketika kawat las elektroda nempel, apinya kecil, terus lama kelamaan apinya hilang, atau alias bisa dikatakan tegangannya ngedrop ya, atau kayak orang bilang itu strumnya kurang gitu ya. Tegangannya ngedrop ketika dipakai untuk ngelas. Jadi pertamanya apinya kecil, terus semakin kecil hilang, terus mesin lasnya ikutan mati. Tapi karena ini dia menggunakan kipas pendingin, fan pendinginnya langsung 220, maka seolah-olah dia tidak mati total, tapi yang mati itu hanya primer power supply saja, primer power supply ke bagian switchingnya, sehingga untuk kipas dan lampu lampu power yang ada di tombol itu nggak akan mati. Jadi yang mati switchingnya atau rangkaian utamanya, switching setelah soft start. Itu permasalahan disebabkan dikarenakan relay soft start ini dia belum bekerja atau belum membypass jalur soft start yang dilewatkan. Biasanya ada 3 NTC, tapi ini di sini dia pakai satu PTC ya, warna hijau ini PTC. Biasanya dia ada 3 NTC yang warna hitam dan 1 PTC yang warna hitam yang kotak ya. Ini diganti pakai 1 PTC saja. Jadi jalurnya itu yang harusnya dia ketika power supply 24 volt on dan tegangan 24 volt masuk ke sini ke jalur coil relay, harusnya relay itu sudah on dan dia sudah membypass jalur soft startnya. Ini kan jalur relay ya, sorry, tangan kiri ya. Ini kan jalur dari relay. Ini adalah PTC-nya tadi. Ini PTC-nya. Ini PTC-nya tadi. Jadi yang sebelah sini ini dari inputnya teman-teman. Inputnya kan ini teman ya. Ini input AC PLN ini dengan ini 2 ya. Jadi yang ini yang awal sebelum dia di bypass relay, sebelum power supply nyala, dia akan melewati PTC ini, lanjut ke bagian dioda bridge ya, dioda rectifiernya. Terus ketika power supply sudah on, 24 volt masuk ke sini, dia masuk ke MOSFET sini, terus dia MOSFET-nya akan menyalakan coil relaynya, jalur ground-nya akan nyambung ke relay sehingga relaynya aktif, sehingga yang awalnya dari PTC ini dia tertahan oleh PTC untuk soft start ya, delay soft startnya agar tidak jeglek, dia akan di bypass, jadi akan di jumper ya, istilahnya di jumper langsung oleh relay karena dia relay sudah aktif. Ini gejala relay tidak bisa on atau tidak bisa aktif, bisa jadi disebabkan karena relaynya sendiri yang rusak ataupun rangkaian delaynya ini. Untuk mengatasinya biar tidak terjadi hal yang seperti itu lagi atau tidak kambuh lagi, itu nanti kita cukup aja membypass ya jalur delaynya ini, karena di sini ada rangkaian timing delaynya juga. Benernya juga nggak terlalu berpengaruh delaynya, karena delaynya nggak terlalu jauh, nggak terlalu lama juga. Jadi kayak delaynya itu kayak nggak fungsi ya, sama aja sebenarnya, tanpa delay juga nggak apa-apa. Jadi ini kan jalur relay ya. Ini ada dioda peredam biar sinyal dari relay ini nggak menimbulkan sinyal liar ya, karena relay kan coil ya. Kalau coil diberi tegangan, dia biasanya akan melepaskan tegangan balik ya, ke frekuensi yang sangat tinggi biasanya ketika relay diberi tegangan, karena ini dalamnya coil. Ini kan dari MOSFET ya, ini ada MOSFET IRF Z24N atau N channel. Ini jalur ground, ini positif. Ini positif langsung 24 volt langsung masuk ke coil relay, dapat katoda dioda ya, ini katoda dioda. Nah, ini katoda dioda. Yang anodanya dia dapat ke ground. Ini dia dapat jalur drain. Jadi yang satunya input relay satunya dia dapat drainnya.
Nanti kita jumper yang ground inputnya ini langsung ke drain, jadi di jumper langsung ini, nanti jumper langsung, terus sudah beres ya. Jadi itu saja. Kita coba jumper dulu, kita cek beri tegangan 24 volt. Oke, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita jumper ya jalur drain dengan jalur source nya. Jadi kita jumper dari ground ke jalur drain, sehingga drainnya ini langsung ke groundnya input. Kita coba bandingkan ya, ini sudah saya pasangkan ohmmeter di jalur soft startnya. Ini ketika relay belum aktif ya, nilainya 98,42 ohm, ini sebagai fungsi soft startnya. Delay ketika arus masuk itu tidak langsung besar ya, jadi perlahan-lahan. Terus ketika sudah on, kita bandingkan ya nilai resistansinya. Kita bandingkan, lihat ini ada bunyi relay ya. Nah itu cetik. Oke, kita bandingkan nilainya. Ini sebelum relay aktif dan ini ketika sudah aktif. It's 0 ya, 0,37. Ini saya lepas lagi. Oke, on lagi, lepas lagi, on lagi, lepas lagi, on lagi. Dan normal, tinggal kita pasangkan ke jalur power supply-nya ya, sudah jadi seperti itu untuk cara mengatasi power supply inverter las yang ketika digunakan untuk ngelas apinya kecil, lama-kelamaan ngedrop ataupun apinya tidak bisa dibesarkan. Ketika dibesarkan mesin lasnya langsung mati atau seolah-olah strumnya kurang gitu ya katanya. Gitu cara mengatasinya. Terima kasih.